Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya di pelatihan Change Management bagi ASN yang dipindahkan ke IKN. Kesempatan pagi ini kita akan sharing dan diskusi terkait konsepsi Ibu Kota Nusantara. Terutama kita pagi ini akan bahas terkait Smart City, ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nina Lutansa dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang yang pagi ini akan menemani Bapak Ibu semuanya belajar terkait Kota Cerdas Nusantara atau Smart City di IKN nantinya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seperti kita tahu bersama bahwa IKN, Ibu Kota Nusantara kita yang baru, dirancang menjadi sebuah kota cerdas, di mana nanti kota ini akan sangat nyaman untuk ditinggali. Untuk kita, para ASN yang nantinya juga akan secara bertahap pindah ke Ibu Kota Nusantara. Nah, di mata pelatihan ini, konsepsi Ibu Kota Nusantara ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait kota cerdas atau smart city, kemudian yang kedua adalah kota hutan atau forest city, dan yang ketiga adalah kota spons atau spons city. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan bahas di pokok bahasan yang pertama, yaitu smart city. Nah, seperti apa prinsip dari kota cerdas Nusantara? Ada 4 prinsip utama kota cerdas Nusantara. Ya, yang pertama adalah kota ini terintegrasi. Jadi, kota ini mencakup aspek koneksi, kelangsungan sistem, sehingga memungkinkan adanya pelibatan interoperabilitas dari sistem yang satu dengan sistem yang lain. Ya, jadi yang pertama adalah prinsip integrasi, kemudian yang kedua adalah prinsip sirkuler dan berkelanjutan. Artinya bahwa dalam sistem ini, dalam kota cerdas ini, dalam seluruh domainnya, khususnya di sektor ekonomi dan lingkungan, penggunaan solusi teknologinya itu nanti dirancang untuk dapat sustainable atau berkelanjutan. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah optimal, sehingga kota ini diharapkan fokus pada efisiensi, ketahanan, kemudian fleksibel, aman, dan juga inovatif. Dan prinsip yang keempat adalah kota ini dirancang inklusif dan terbuka. Artinya, inovasi-inovasi yang dirancang dalam Kota Cerdas Nusantara ini nantinya memperhatikan kebutuhan dan keragaman masing-masing individu yang tinggal di sana. Dan juga nanti mengedepankan prinsip keterbukaan bagi masyarakat, siapapun yang memberikan masukan itu bisa terlibat dalam proses pembangunan Kota Cerdas Nusantara. Nah, seperti apa sih sebenarnya kota cerdas itu? Ya, jadi kota cerdas itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan di mana dia merencanakan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi terkini. Ya, jadi penerapan kota cerdas ini melibatkan penggunaan teknologi informasi, kemudian pengelolaan data kota, dan juga teknologi digital untuk membuat kota ini berjalan lebih efisien, lebih inovatif, dan juga sustainable atau berkelanjutan. Jadi ini adalah cita-cita kita bersama bahwa ibu kota negara kita nantinya adalah sebuah smart city yang dia mengedepankan teknologi terkini. Nah, apa aja features atau fitur-fitur yang kita lihat nantinya di IKN ya. Jadi smart features yang ada di IKN nantinya itu kurang lebih ada 67 smart features ya, luar biasa. Ada 67 smart features yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga di IKN ya. Seperti apa features-featuresnya nanti kita lihat bersama ya, Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita lihat adalah Nusantara Command Center. Jadi ini adalah sebuah pusat ya, pusat data, pusat informasi di mana semua capaian pembangunan ya, pemantauan visual, analisis data, itu semuanya terintegrasi ada di dalam Nusantara Command Center ini. Nah, kemudian ada juga istilah Montara atau Monitoring Nusantara. Ini adalah sebuah platform untuk kita, warga negara Indonesia ya, bisa melihat progres pembangunan infrastruktur di IKN. Ya. Kemudian ini ada Rumah Teknologi Nusantara, Bapak Ibu ya. Jadi sebuah rumah ya atau eh, center di mana semua teknologi yang ada di IKN itu dipamerkan di sana. Ya, beraneka ragam teknologi yang ada di IKN itu dikumpulkan di dalam Rumah Teknologi Nusantara. Ini biasanya nanti para pengunjung yang saat ini datang ke IKN itu bisa melihat
seperti apa teknologi yang diaplikasikan di IKN nantinya. Ya. Kemudian ada apa lagi teman-teman semuanya? Di sana nantinya kita akan melihat atau menjalankan smart governance. Jadi dengan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan transparansi, ya, pengembangan sistem e-government ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti ada platform yang bisa digunakan oleh warga, ya. Jadi ada sistem pelaporan penduduk terpusat, ya. Kemudian semuanya terintegrasi, Bapak Ibu semua ya. Jadi ada pelayanan kesehatan, kemudian ada berita-berita, daftar kontak darurat, laporan dan aduan, ini semuanya ada dalam satu wadah ya, dalam satu wadah platform sehingga masyarakat ketika akan memberikan masukan kepada pemerintah itu bisa terintegrasi dalam satu wadah ini. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang bisa kita pergunakan. Jadi untuk pendaftaran penduduk ya, civil registers, kemudian perizinan, administrasi, ya semuanya ada di dalam satu platform. Jadi tidak terpisah-pisah, tapi semuanya terintegrasi dalam satu platform sehingga memudahkan masyarakat ketika mengurus segala sesuatu terkait kependudukan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi smart governance, ini yang kedua kita akan melihat tentang smart transportation and mobility. Ya, jadi di IKN nantinya transportasi dan mobilitas warga ini sangat diperhatikan. Di sana kita menggunakan kendaraan-kendaraan yang minim emisi, ya, jadi polusi bisa sangat diminimalisasi di sana. Ya, kemudian di sana juga dikenal dengan istilah 10 minutes city, artinya ketika Bapak Ibu akan berjalan dari gedung satu ke gedung lain, itu jaraknya tidak nyampe 10 menit. Jadi sangat efisien sekali. Bapak Ibu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan durasi waktu yang sangat singkat. Jadi ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman, gambaran seperti apa transportasi sistem yang ada di IKN. Nanti di akhir pembelajaran kita juga akan melihat video-videonya ya, seperti apa bentuknya urban air mobility misalnya ya. Kemudian seperti apa bus yang pilot ya, autonomous driving system seperti apa. Nanti kita akan lihat videonya di akhir pembelajaran ya. Ya. Nah, kemudian smart living ya, ini juga merupakan salah satu keunggulan dari IKN ya, di mana integrasi teknologi itu kita akan bisa meningkatkan kualitas hidup di sana. Jadi untuk pengembangan rumah cerdas, pemanfaatan Internet of Things ya, ini untuk manajemen energinya dan keamanan masyarakat sehingga lebih terjamin ya. Jadi ini semuanya sudah terintegrasi ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi terkait pollution control sistemnya seperti apa ya. Jadi diharapkan di sana memang polusi itu minim sekali ya kalau kita bandingkan dengan kondisi di Jakarta yang polusinya sudah luar biasa. Nah, di IKN ini nanti ada sistem controlling dari polusi sehingga tetap dijaga polusinya di bawah ambang tertentu ya. Ya. Kemudian terkait pengelolaan sampah. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan energi ya. Jadi di IKN ini sangat memperhatikan tentang pengelolaan sampah. Sudah banyak juga disediakan smart bin, tempat sampah cerdas gitu ya, yang bisa mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, ya itu bisa semuanya langsung didaur ulang di tempat sampah tersebut. Ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ada yang namanya aplikasi Aino, ya. Aplikasi Aino ini bisa kita unduh di Play Store, ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok silahkan semua anggotanya untuk mendownload aplikasi Aino dan kemudian mempelajari fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Ya. Nah, nanti fasilitator akan masuk ke dalam masing-masing kelompok ya untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya untuk memanfaatkan aplikasi Aino ini. Jadi nanti akan didampingi, Bapak Ibu akan didampingi oleh satu fasilitator di masing-masing kelompok ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi ini dan terbiasa karena nantinya ketika Bapak Ibu sudah berada di IKN, Bapak Ibu harus memaksimalkan pemanfaatan dari Aino ini ya supaya nanti sudah tidak bingung lagi ya bagaimana pemanfaatan Aino ini sebagai salah satu penunjang platform one stop
service ya yang ada di aplikasi di gadget kita. Oke, kita diskusi selama 30 menit ya Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi ke main room untuk saling sharing apa saja pembelajaran pengalaman belajar yang Bapak Ibu alami di masing-masing break room tentang aplikasi I Know ini. Bapak Ibu sudah kembali ke main room. Gimana tadi diskusinya Bapak Ibu? Sudah bisa ya membuka fitur-fitur yang ada di aplikasi I Know. Ternyata ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali fitur yang ada di aplikasi I Know dan beberapa memang masih dalam tahap pengembangan ya. Beberapa memang masih dalam tahap pengembangan dan itu nantinya diharapkan semakin ke depan itu akan semakin matang aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan semakin banyak bisa menikmati fitur yang ada di aplikasi I Know. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, di penghujung pembelajaran terkait Smart City, jadi kita mengambil kesimpulan bersama ya bahwa Ibu Kota Nusantara ini dirancang sebagai kota cerdas atau kita sebut sebagai kota cerdas Nusantara, ya. Ini adalah sebuah pendekatan untuk merencanakan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi terkini, ya. Harapannya dengan penerapan kota cerdas ini, kita melibatkan penggunaan teknologi informasi, kemudian pengelolaan data kota, teknologi digital, ya. Harapannya membuat kota ini menjadi lebih efisien, inovatif, dan juga berkelanjutan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan aktivitasnya yang luar biasa, ya, semangatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti dimudahkan, dilancarkan ya dalam proses pindah ke Ibu Kota Nusantara dan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini itu nanti bisa dikembangkan, bisa dilihat di Ibu Kota Nusantara dan mudah-mudahan kita semuanya bisa beradaptasi dengan baik di Ibu Kota yang baru dan bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan negeri ini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.